Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda semua, pada kesempatan ini Bunda akan menjelaskan ringkasan yang sengaja Bunda buat untuk membantu Nanda dalam memahami dengan mudah materi-materi kuliah pembinaan Islam dan materi yang 14 kali pertemuan Bunda ringkas menjadi 10 kali pertemuan. Namun di dalamnya tercakup semua materi. Pertemuan pertama, Dinul Islam atau Dinul Qayyim. Subpokok bahasannya hakikat agama Islam. Sini ada pengertiannya, kemudian pokok-pokok ajaran, dan kaitan antara pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian yang kedua, kaitan antara syariah Islami dengan sumber daya manusia. Nah, ini dia sumber daya manusia, yaitu qalbu, uzun, ainun, hati, telinga, mata. Ini dijelaskan di sini dengan ringkas. Kemudian juga apa yang disebut dengan sumber daya manusia, ini ada pengertiannya. Itu potensi atau keistimewaan yang diberikan kepada manusia dan jin untuk melaksanakan syariah Islami, yaitu akidah, akhlak. Di sini jelas tergambar bahwasanya agama itu diturunkan untuk mengatur sumber daya manusia, dan sumber daya manusia itu diberikan kepada kita untuk melaksanakan agama. Jadi agama untuk kita, kita untuk agama. Kemudian yang ketiga, subpokok bahasannya adalah urgensi ibadah atau ibadah dan urgensinya. Di sini diringkas saja, ibadah itu kepatuhan yang sempurna dan melaksanakan syariah Islami. Kemudian hal ini guna melunakkan hati kita untuk menerima kebenaran. Nah, ini untuk bab pertama, yaitu Dinul Islam. Nanti dalam menerangkannya di kelas, itu dosen akan menambahkan dengan penjelasan, keterangan-keterangan dan gambar-gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga materi ini terlihat dan tergambar sangat luas atau lebih luas. Kemudian tatap muka yang kedua, yaitu tentang amanah yang diemban manusia. Ini terbagi pada tiga sub pokok pembahasan, yaitu amanah sebagai khalifatullah fil ard, yaitu menginvestasikan sifat ketuhanan di bumi, bermakna mengimplementasikan Asmaul Husna pada diri dan lingkungan. Subpokok bahasan kedua adalah tugas atau amanah manusia yang diemban manusia sebagai pemakmur kehidupan di muka bumi, yaitu dengan mengolah bumi dan segala isinya secara optimal. Artinya memanfaatkan bumi dan segala isinya secara maksimal, tapi tetap menjaga keseimbangan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Kemudian subpokok pembahasan ketiga adalah amanah atau tugas manusia sebagai pengabdi kepada Allah, yaitu yang selalu kita baca di setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita berpegang, artinya tempat minta tolong dan tempat kita menyembah. Baik, kita lanjut. Ini pertemuan ketiga, yaitu syahadatain, atau nanti akan dijelaskan pada tatap muka ketiga oleh dosen. Pada pokok bahasan syahadatain,
ini ada 3 sub pokok bahasan yang akan dijelaskan, yaitu langkah awal fungsi syahadat sebagai langkah awal sosialisasi akidah. Artinya dengan adanya syahadat, manusia bisa mengetahui akidahnya atau keyakinannya. Ini maknanya manusia mengenal Tuhannya, yaitu Allah, dan mengenal Rasulnya yaitu Muhammad melalui syahadat. Di pengenalan. Yang kedua, sub pokok bahasannya adalah fungsi syahadat dalam membangun visi dan misi kehidupan seorang muslim. Nah, ini artinya dari syahadat itu seorang muslim bisa menetapkan apa visi atau tujuan akhir hidupnya dan apa misinya, artinya cara atau langkah dia untuk mencapainya. Nah, dijelaskan di sini. Jadi dari syahadat kita dapat visi kita adalah mengharapkan kebahagiaan di akhirat, artinya Allah ridho terhadap kita dunia akhirat. Kemudian cara mencapainya, nah ini terdapat dalam syahadat tauhid. Sedangkan cara mencapainya adalah misi, yaitu terdapat dalam syahadat Rasul, artinya meneladani semua pribadi Rasulullah. Kemudian sub pokok bahasan yang ketiga adalah fungsi syahadat dalam membulatkan tekad. Artinya dalam menjadikan seorang muslim itu istiqomah jika syahadat ada tertanam kuat dalam jiwanya. Istiqomah dalam menjalankan misi syahadatnya. Nah, ini tatap muka yang ketiga. Baik, ini kita lanjutkan. Ini adalah tatap muka keempat, yaitu toharo atau bersuci. Pada bab toharo ini akan dipelajari bagaimana bersuci secara lahiriah, yaitu bersuci dari hadas dan najis, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ini dengan cara mandi, kemudian bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Yang sebelumnya kita bersuci lagi, suci dulu dengan pamannya istinja, istihjar. Kemudian bersuci secara lahiriah dari najis, yaitu bersuci dari najis ringan dengan cara memercikkan air. Kemudian bersuci dari najis menengah dengan cara menghilangkan zatnya, yaitu menghilangkan bau, rasa, dan warnanya. Kemudian bersuci dari najis berat, yaitu dengan cara menyamaknya, yaitu mencuci 7 kali, 1 kali dibilas dengan tanah, 6 kali dibilas dengan air. Nah, ini yang akan diterangkan nanti, yang akan diperluas oleh dosen di kelas. Kemudian juga bersuci secara batiniah, yaitu bersuci dari dosa. Nah, ini secara bersuci dari dosa ini adalah dengan istighfar atau bertaubat kepada Allah. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita harus berwudu sebelum sholat. Karena dengan berwudu sempurna sebelum sholat itu, kita akan suci secara lahir atau fisik dan suci secara batin atau non fisik. Inilah yang memudahkan kita untuk mencapai namanya sholat khusyuk. Ini pertemuan keempat.